Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video kali ini masih terkait dengan pro kontra ramenya berita politik terkait dengan PDIP, terkait dengan Ibu Mega, terkait dengan Puan Maharani. Sebagai buntut dari ramenya respon atas pidato Megawati Soekarno Putri pada acara HUT ke-50 kemarin. Ini ada statement yang menarik dari Puan Maharani. Dalam berita ini, Puan Maharani mengatakan Capres PDIP untuk pemilu 2024 tak harus saya. Itu judul yang dibuat oleh Kompas. Saya baca dulu ya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meyakini bahwa Megawati Soekarno Putri bakal menunjuk kader PDIP terbaik untuk dicalonkan sebagai presiden pada pemilu 2024. Menurut Puan, Capres PDIP tak harus dirinya sekalipun dia merupakan putri Megawati, pemimpin tertinggi partai. Apakah siapa, bagaimana, pasti mereka punya pertimbangan sendiri. Jadi bukan berarti harus Puan Maharani, kata Puan dalam acara Rosi Kompas TV dikutip pada hari Jumat. Sebagai putri Megawati, Puan mengaku tak mendapat perlakuan istimewa. Ketua DPR RI itu juga bilang dirinya tidak pernah meminta jabatan apapun ke ibundanya. Menurut Puan, Megawati mampu membedakan peran sebagai ibu sekaligus ketua umum partai tempat dia bernaung. Penugasan yang diberikan ke dirinya, kata Puan, semata-mata karena titah Megawati yang percaya terhadap kemampuannya. Sebagaimana kader PDIP lainnya, Puan harus patuh ketika ditugaskan turun ke lapangan bertemu langsung dengan masyarakat. Saya merasa tidak ada privilege untuk saya karena memang selalu ditugaskan turun ke bawah. Kerja yang benar, yang kuat, yang sabar, yang tabah dalam menghadapi semua tantangan ke depan. Itu kata Puan. Oke, itu ya. Setahu saya, pernyataan Puan Maharani seperti ini, yang mengatakan bahwa calon presiden dari PDIP tidak harus saya, dalam kurung Puan. Baru kali ini saya pernah melihat, membaca. Sebelumnya tidak pernah, setahu saya loh ya. Karena sebelumnya yang sering-sering, yang banyak, walaupun bukan Puan Maharani sendiri yang mengatakan, tapi mungkin relawan-relawannya atau loyalisnya, pendukungnya, yang mengatakan sebaliknya bahwa Puan Maharani lah yang layak untuk menduduki sebagai capres PDIP. Bersaing ketat dengan para pendukungnya Ganjar Pranowo. Jadi tidak tahu mengapa Puan Maharani tiba-tiba sedikit menurun frekuensi terkait dengan pencapresannya itu. Bisa jadi karena banyaknya pro kontra, banyaknya kritikan pedas kepada PDIP, khususnya kepada Ibu Megawati, pasca pidato di acara HUT PDIP kemarin itu yang banyak sekali memang kritikan, masukan, bahkan juga hujatan kepada Ibu Megawati pasca acara HUT itu. Ya, saya kira tidak perlu saya bahas lagi ya mengapa banyak kritikan ke Ibu Mega ya. Ini utamanya adalah terkait dengan Ibu Mega yang dianggap tidak menghormati, bahkan cenderung merendahkan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia atas statementnya. Kemudian juga dianggap sebagai tidak menghargai Ganjar Pranowo yang ditempatkan di kursi-kursi kader sebagaimana umumnya dan tidak menyebut namanya, padahal
Ganjar Pranowo adalah satu-satunya kader PDIP yang sejauh ini menduduki ranking tertinggi dalam bursa pencapresan. Ya mungkin itu memang prerogatif ketua umum partai PDIP, tapi ya memang dalam konteks mendekati Pilpres layaklah, wajar kalau kemudian para relawannya Ganjar sedikit protes gitu, seolah-olah tidak menghargai, kan begitu. Persoalan Bu Megawati mau mengumumkan kapan sih, itu memang urusan internal PDIP. Saya kira boleh-boleh saja, nggak ada yang bisa melarang itu. Tapi penghargaan kepada tokoh-tokoh yang layak dihargai, menurut saya juga mestinya disampaikan gitu. Apalagi sekaliber presiden. Nah, Presiden Republik Indonesia adalah jabatan politik tertinggi di negara ini. Jabatan tidak ada yang lebih tinggi dari itu dalam konteks pemerintahan Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Indonesia bukanlah bagian dari partai politik, termasuk PDIP, walaupun Pak Jokowi berangkat dari partai PDIP. Jadi tidak, tentu saja kemudian banyak orang yang menjadi tersinggung atas nama bangsa Indonesia karena Pak Jokowi diperlakukan seperti itu, seolah-olah Pak Jokowi adalah bagian dari partai PDIP dalam konteks beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Ini kan, jadi menurut saya juga wajar kalau, termasuk saya sendiri juga tidak serg. Rasanya kok nggak terima gitu, presiden saya dibegitukan ya. Jangan lupa legal formal memang dari PDIP, tapi hari ini ketika sudah menjadi presiden, Pak Jokowi adalah bapak seluruh bangsa, seluruh warga masyarakat Indonesia, bapak bangsa Indonesia itu. Bukan subordinasi dari partai PDIP, kan begitu. Jadi kalau kemudian banyak orang memprotes, marah dengan sikap Ibu Megawati yang dianggap tidak menghargai Pak Jokowi sebagai presiden, ya sangat wajar lah. Nah, bersamaan dengan itu muncul pula kemudian orang-orang yang sangat semangat membela Ibu Megawati, seolah-olah ingin memoles gitu, seolah-olah ingin memoles kembali, menghaluskan kembali, membungkus casing kembali agar apa yang diucapkan oleh Ibu Megawati menjadi halus kembali lah begitu, agar ibarat luka, bagaimana agar luka itu bisa tertutup kembali. Ya boleh-boleh saja, hak-hak saja, hak siapapun untuk membela siapapun. Namanya politik kan juga setiap orang punya hak berpolitik, membela siapa gitu ya. Kalau saya sih oke, wajar lah ya yang membela Megawati, yang mengkritik Megawati, karena masing-masing punya kepentingan politik, punya kepentingan kepada bangsa dan negara ini gitu. Kalau saya sih sejauh ini masih saya usahakan netral gitulah ya. Kalaupun saya kemudian kemarin banyak berbicara Ganjar Pranowo ya, karena saya berangkat dari survei-survei terakhir yang ada, bahwa memang tidak bisa dipungkiri kan bahwa hari ini kader PDIP yang paling besar tingkat elektabilitas surveinya adalah Ganjar Pranowo, kan begitu, itu fakta kan. Saya bukan partai kader PDIP dan saya juga bukan relawannya Pak Ganjar Pranowo. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat, terutama dari hasil survei-survei yang ada. Ya memang sampai hari ini hasil surveinya Ganjar masih tertinggi dibanding yang lain. Tidak hanya di internal PDIP, tapi juga orang-orang yang ditonjolkan, ditokohkan menjadi calon presiden. Kan begitu. Jadi sekali lagi monggo saja yang membela Ibu Megawati dengan mengatakan itu adalah karakternya Ibu Mega kalau bersikap begitu sebagai pemimpin partai yang biasa di lapangan gitu ya. Bahwa itu adalah acara internal PDIP, nggak usah ikut ngurus-ngurusi internal PDIP gitu. Ya boleh-boleh saja lah, namanya juga sedang membela orang yang dibela kan begitu. Ya. Tapi kalau boleh saya komentari statement itu, bahwa ya memang itu acara internal PDIP, hari ulang tahun PDIP, iya benar. Tapi kan jangan lupa bahwa acara itu adalah diliput media.
diliput media besar-besaran. Kemudian Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, maka ketika kemudian itu di-shooting, mengundang wartawan, disiarkan, nggak boleh, nggak bisa dong ngomong bahwa itu adalah acara internal PDIP, internal PDIP. Nggak usah ikut ngurusin orang lain di luar, ya nggak bisa begitu dong. Itu kalau modelnya begitu, ya apa bedanya dengan ketika Abdul Somad menghina simbol gereja salib itu ya, kemudian dia berdalih dan para pendukungnya berdalih, itu acara internal pengajiannya Abdul Somad gitu. Tapi kemudian disiarkan di media sosial, ya nggak bisa dong membela diri bahwa itu acara internal. Kalau mau acara internal yang kemudian tidak boleh dikomentari, ya jangan diliput media dong, di gedung tertutup, rapat media jangan diundang, jangan boleh ada yang menyiarkan. Silakan di situ mau duduk cegang, mau udut, ngerokok, mau ngopi sambil nyanyi-nyanyi, boleh-boleh saja. Kalau kemudian sampai ada yang bocor, ada yang membocorkan, boleh kalian berdalih mengatakan ini acara internal yang kemudian bocor gitu loh. Tapi ini kan acara terbuka, diliput media, seluruh media nasional meliput acara. Jadi menurut saya nggak tepat lah kalau kemudian membela diri dengan itu acara internal. Nah, ya. Yang kedua ya, yang disikapi adalah presiden. Oh gimana mau Presiden Republik Indonesia kok mau mengatakan itu acara internal partai, nggak bisa. Itu acaranya kan Pak Jokowi di situ kan diundang sebagai presiden kan. Nah iya kan. Nah ya, Pak Jokowi adalah presiden. Maka ketika menyinggung Pak Jokowi adalah menyinggung simbol tertinggi pemerintahan di negara ini, Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Ketika kemudian Pak Jokowi diperlakukan yang menyinggung, yang tidak dirasa menyinggung, kemudian warga negara masyarakat Indonesia protes, ya wajar sekali lah gitu. Tapi wajar juga kalian yang kemudian siapapun lah ya yang membela Ibu Mega bisa-bisaan atas peristiwa ini, ya boleh-boleh juga. Sebagaimana saya juga boleh ngomong begini kan ya. Kan saya merasa anak bangsa, bagian dari merah putih, bagian dari warga negara Republik Indonesia yang juga punya hak yang sama untuk membela presiden saya kan begitu. Soal Bu Mega mau mencalonkan siapa ya silakan, itu memang otoritasnya Bu Mega dengan segala konsekuensi politik ya kan terjadi kan begitu. Ya silakan saja. Mau berangkat dari hasil survei atau tidak ya silakan saja kan begitu. Cuman sekali lagi menegaskan saya bahwa sikap sombong itu memang tidak baik lah, tidak bertempatnya, walaupun presiden sekalipun. Ya apalagi hanya sekedar ketua partai politik kan begitu. Nah iya, apalagi kita masyarakat Indonesia kan dikenal sebagai orang yang ramah, sopan santun, berbudi pekerti luhur gitu kan, punya adab, tata susila yang tinggi sebagai anak-anak budaya Nusantara ya. Kalau budaya orang asing non Nusantara, non Indonesia ya silakan saja. Saling menghina, merendahkan, tapi itu kan bukan budaya kita, bukan tradisi kita sebagai warga masyarakat Indonesia. Kita tentu dianjurkan, apalagi orang Jawa, saya orang Jawa gitu, pasti sangat dianjurkan untuk sopan santun, menghargai yang lain, gitu ya. Meminta maaf, tidak merasa tinggi, tidak merasa paling tinggi, sementara yang lain rendah. Harus mengakui jasanya gitu. Ya walaupun berjasa pada orang itu dalam khasanah budaya kita kan tidak baik kita nonjol-nonjolin gitu ya. Nanti kalau ditonjol-tonjolin maka namanya menjadi sikap yang disebut sombong itu gitu. Kamu kan saya biayai dulu. Kamu jangan macam-macam dengan saya. Kamu uyuhku cara wong Banyumas. Kempuk uyuhku kowe cara wong Banyumas begitu ya. Ya. Aja macam-macam karonya engko ya. Padahal yang dibegituin Pak Bupati itu misalkan ya. Ya enggak pada tempatnya begitulah.
yang sekarang harus dibangun sikapnya adalah saling berterima kasih. Kalaupun mengkritik, mengingatkan ya mengingatkan yang baik gitu. Itulah adab, itulah akhlak. Apalagi orang Jawa kan begitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.